Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, NPM 0227221173, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah metode penelitian. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu etnometodologi. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu etnometodologi. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti ialah etnometodologi. Berakar keilmuan fenomenologi, etnometodologi sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Sayang, tidak sedikit orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan etnometodologi sebagai metode pengumpulan data, karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu, karena ada kata etno di dalamnya. Ini semua adalah salah kaprah yang perlu diluruskan. Etnometodologi menunjuk pada materi pokok subjek matter yang diteliti. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, ethnos, metodas, dan logos. Ethnos artinya orang, metodos artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Dibanding studi-studi lainnya, dalam penelitian kualitatif, etnometodologi relatif baru adalah Aaron Garfinkel 1997 yang pertama kali mengenalkan istilah etnometodologi. Ketika dia mempelajari arsip silang budaya di Yale, menemukan istilah-istilah seperti etnobotany, etnopisologi, dan etnopiscis. Saat itu Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya, cara juri membuat pertimbangkan keputusan membentuk etnometodologi di mana etno menunjuk pada keberadaan seseorang memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya. Diyakini menurut Garfinkel di balik tindakan mereka ada teori asumsi atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Cara pandang etnometodologi Garfinkel tidak lepas dari tokoh-tokoh seperti Talcott Person, Edmund Hurrell, dan Alfred Scott, seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif. Studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan sehari-hari warga masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka atau bisa direkam melalui video. Karena lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari, cerita individu, maka etnometodologi berpengaruh sangat besar pada kelahiran metode analisis percakapan. Asumsinya adalah percakapan atau cerita merupakan cara orang mengkonstruksi realitas menggunakan bahasa sebagai bahan utama kajian yang diperoleh dari ucapan keseharian dalam interaksi individu. Etnometodologi menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, tetapi lebih pada inti komunikasi mereka. Keunikan etnometodologi dibanding pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi, teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah peneliti melihat fenomena dengan sudah berbekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji.
Dengan keleluasan itu, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih, karena tanpa intervensi teoretik sebelumnya, meneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa. Untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti, keunikan lain etnometodologi dibanding studi-studi ialah, walau menggunakan percakapan keseharian atau cerita individu sebagai data utama, etnometodologi menghindari wawancara, sebagaimana dinyatakan Given 1990-294. The core data for ethnomethodological study to be of observation either directly as ethnography observation or indirectly by studying video or video grading. A more difference with most other qualitative researches is that ethnomethodologists tend to avoid using interview as their major data. In other research, interview are often self-open expression opinions and attitude. Itu mengapa etnometodologi menghindari interview atau wawancara, walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkap informasi atau isi hati orang secara mendalam. Interview memiliki kelemahan, misalnya interview memerlukan waktu lama, informan bisa membohongi, informasi yang digali bisa melebar kemana-mana yang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil interview belum tentu mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dimau. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu-individu yang diteliti. Sebagai sebuah varian dalam penelitian kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas. Untuk meneliti sikap dalam lingkup luas lebih tepat menggunakan survei. Tetapi, etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya, untuk memahami cara orang melaksanakan tugas kantor, sekolah, atau perusahaan, dan proses yang terjadi dalamnya. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau staf menjalankan aturan formal yang tidak hanya untuk dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana aturan itu digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau sebaliknya. Berdasarkan data berupa percakapan sehari-hari para karyawan, akan dapat diketahui bagaimana mereka menciptakan DNA memahami aktivitas mereka sebagai individu maupun sebagai anggota suatu lembaga. Mahasiswa jurusan manajemen pendidikan, misalnya, dapat menggunakan pendekatan etnometodologi untuk meneliti bagaimana para karyawan, guru, dan unsur-unsur lain di sekolah memahami tindakan mereka atas dasar aturan yang telah ada. Bagaimana pula mereka memahami aturan tersebut sebagai pedoman kerja, baik sebagai individu maupun anggota sekolah secara keseluruhan. Lanjut, teknik pengumpulan data etnometodologi. Etnometodologi atau metodologi adalah persoalan penting dalam ilmu pengetahuan atau sains. Untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis, setiap peneliti bahkan ilmuwan membutuhkan metodologi. Metodologi merupakan cara-cara yang ditetapkan dengan logika tertentu untuk melihat realitas fenomena oleh para ilmuwan. Orang sering mengira etnometodologi adalah suatu metodologi baru dari etnologi.
sering juga dipertukarkan dengan etnografi. Etnometodologi yang diperkenalkan oleh Harun Garfinkel adalah suatu ranah ilmiah yang unik sekaligus radikal dalam kajian ilmu sosial. Dikatakan radikal karena dikenal keras dalam mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiolog sebelumnya. Garfinkel sepanjang hayatnya memfokuskan mengenai permasalahan-permasalahan konseptual yang menjadi topik utama sosiologi. Isu ini ialah mengenai tindakan sosial, hakikat intersubjektivitas, dan pembentukan pengetahuan secara sosial. Garfinkel mengkolporasi bidang ini melalui sifat-sifat dasar dan penalaran praktis. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana tatanan sosial dihasilkan dalam dan melalui proses interaksi sosial. Umumnya pendekatan ini berupaya memberikan alternatif terhadap pendekatan sosiologi arus utama dalam bentuknya yang paling radikal. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap ilmu sosial secara keseluruhan. Harold Garfinkel memperkenalkan etnometodologi sebagai suatu kajian dan metode untuk pertama kalinya pada tahun 1967 untuk menemukan hal-hal yang dilakukan orang-orang dalam situasi tertentu, metode yang mereka gunakan untuk menciptakan keteraturan kehidupan bermasyarakat yang terpola. Namun, penerapannya telah ditemukan dalam banyak disiplin ilmu terapan seperti desain, perangkat lunak, dan studi manajemen. Ya, lanjut saja, saya akan menjelaskan analisis data etnometodologi. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam teknik penyajian data ini. Aktivitas dan analisis data tersebut yakni meliputi aktivitas data reduction dan display dan conclusion drawing atau verification. Jales 19 menjelaskan bahwa penyajian data adalah suatu aktivitas ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses aktivitas data reduction adalah proses pemilihan data atau merangkum data memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari suatu pola dan tema serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Proses reduksi data meliputi proses yang pertama, melakukan aktivitas merekam wawancara, yang kedua melakukan rangkuman atas wawancara, yang ketiga melakukan pemilihan atas data-data yang dapat digunakan dalam wawancara, yang keempat menggali ulang data-data yang masih perlu untuk diperjelas. Setelah proses reduksi data dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan proses data display atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat dengan membentuk bagan ataupun flowchart, meskipun yang sering digunakan adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Dengan melakukan data display ini, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang sesungguhnya terjadi serta dapat menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun uraian singkat dalam teks yang bersifat naratif berdasarkan hasil data reduktif atau wawancara yang dilakukan. Langkah ketiga adalah melakukan conclusion drawing atau verification, yaitu proses melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah-ubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang dapat mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, itulah penjelasan singkat tentang metode penelitian etnometodologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.